Dengan peran seperti ini luar biasa Pak. Karena selama ini nggak ada yang mewakili Batam ini bisa melihat dan memperhatikan warga yang mendukungnya. Gitu. Baru ibu ini lebihannya. Tapi saya sangat berterima kasih dan apresiasi sekali kepada ibu yang sangat religius. Ibu Chen Swelan. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habi Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya ada kedatangan kedua tamu terkait bantuan yang telah dan sedang dilakukan oleh Ibu Chen Swelan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya memperkenalkan langsung kepada teman-teman semua terkait dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bapak Irwan Syah. Pak, selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih kami ucapkan. Jadi Bapak Irwan Syah ini sebagai tim pelaksana penyelenggaraan dana aspirasi dari anggota DPR RI Dapil Kepri, yakni Ibu Chen Swelan. Betul Bu? Ya, betul loh Pak. Betul. Oke, kemudian beliau juga sebagai Ketua LSM Lingkar Informasi Rakyat Madani Kepri. Ya, oke. Itulah tadi profil beliau, dan kita berbalik ke Bapak Rahmat. Bapak Rahmat ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Pulau Buluh ya Pak ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, inilah kedua narasumber kita di Alila Studio Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai ini Pak ya, terkait program yang dilaksanakan oleh salah satu anggota DPR RI Dapil Kepri di Kepulauan Riau saat ini. Mungkin kita langsung saja teman-teman, kita ke Pak Irwan Syah dulu ya. Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Chen Swelan sebagai anggota DPR RI Dapil Kepri saat ini Pak? Pada saat ini tahun anggaran 2021 ada beberapa item dana aspirasi yang diluncurkan beliau di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Itu ada bedah rumah satu, yang kedua ada kotaku, yang ketiga ada bantuan MCK sanitasi untuk pondok-pondok pesantren se-Provinsi Kepulauan Riau. Ketepatan di Batam itu ada 9 pompes yang menerima bantuan tersebut. Terkait mengenai bantuan-bantuan aspirasi beliau, selain budgeting beliau ya, itu tahun 2021 ini sudah selesai semua dan sudah diresmikan. Nah, oke siapa? Terima kasih. Mohon maaf. Kira-kira di antara program yang telah dilakukan oleh Ibu Chen Swelan itu berapa banyak sih Bu, Pak? Soalnya saya ini kan penasaran sekali nih dengan beliau ya, dari salah satu anggota DPR RI saat ini sangat populer di kalangan masyarakat ini Pak. Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan ya selain di Batam? Selain di Batam ya di Karimun, di ada rumah juga, ada bantuan untuk pondok pesantren juga. Ada istilahnya bantuan peningkatan infrastruktur ekonomi yang namanya ya pisau, itu dianggarkan sebesar 600 juta per kelurahan. Jadi kalau item-item aspirasi ini merata semua seluruh Kepulauan Riau. Berhubung karena saya berada di Batam, ini di Batam ini yang 3 item tadi, selain dari budgeting yang dikawal beliau di anggaran dari APBN, termasuk Tanjung Riau yang di kotaku itu adalah budgeting yang dikawal beliau. Oke. Untuk kotaku ini itu apa sih singkatan dari apa itu kotaku? Kotaku itu adalah kota tanpa kumuh. Oh gitu. Jadi yang dibantu itu adalah ada SK dari wali kota mengatakan bahwa itu kota itu kelurahan bisa dimasukkan dana aspirasi tadi. Dalam bentuk pembangunannya itu adalah pembangunan ruang terbuka, jalan-jalan
lingkungan. Jadi itu dianggarkan sebanyak 1 miliar dan itu bekerja sama dengan BKM dan dikerjakan secara padat karya. Anggarannya per satu kelurahan 1 miliar. Oke, baik Pak. Kita beralih ke Pak Rahmat Hidayat, salah satu tokoh masyarakat di Pulau Bulu, ya khususnya di Kota Batam. Ya mungkin sedikit pertanyaan kepada Bapak. Ya, apa sih yang telah dirasakan masyarakat atas bantuan dari Ibu Chen Swelan, Pak? Ya, jadi ya saya nggak usah perkenalkan nama saya tadi Ya, sudah sebut betul. Rahmat Hidayat. Ya saya tokoh masyarakat Pulau Bulu. Saya sangat berterima kasih, ya Pak ya, selaku mewakili masyarakat Pulau Bulu penerima bantuan program dari Bu Chen Swelan, ya Pak ya, dari bentuk renovasi rumah. Mereka bersyukur sekali, itu, karena sangat menyentuh masyarakat, begitu, yang tidak mampu, ya Pak ya, dengan ekonomi mereka yang sekarang hanya berharap sebagai seorang nelayan. Dan sekarang kan ekosistem yang ada di Batam, Pulau Bulu sudah gak bisa lagi bertahan sebagai seorang nelayan, ya, untuk bertahan hidup. Jadi dari mana mereka bisa renovasi rumah, membangun rumah kalau tidak ada bantuan-bantuan seperti ini? Nah, jadi 40 tahun saya di Pulau Bulu, baru kali ini saya dengar ada seorang ibu anggota DPR RI perwakilan Kepri yang mereka menyalurkan bantuan aspirasi itu dan betul renovasi rumah ya di Pulau Bulu. Mereka terima kasih sekali itu. Nah, jadi sudah apa? Artinya sudah bangun ya. Ada, kalau nggak salah tuh ada 9 kelurahan ya, udah dibangun ya, termasuk Pulau Bulu. Itu simulasi bagi 2. Tapi data-data yang sudah kita masukkan ke timnya Pak Pariwasa, yang mereka udah tinjau juga, itu kita akan menunggu itu ya Pak ya. Jadi ada tinggi pertanyaan dari masyarakat. Rahmat tidak Pak, insya Allah, karena ini program aspirasi yang sudah jalan di semua kelurahan. Ya, seperti ini loh, di faktanya di Sembulang, di Sungai Langkai dan banyak lagi, Batam dan segalanya. Ada yang sudah siap, ada yang masih dalam tahapan pembangunan, itu ya. Ada yang 60%, 80%, bahkan 100% sudah ada. Begitu. Nah ini masuk Pulau Bulu. Mereka terima kasih sekali. Nah, jadi saya nggak kenal ibu-ibu Chen Swelan ya sebagai seorang anggota DPR RI perwakilan Kepri, saya tidak kenal secara dekat tatap muka dengan ibu ini. Cuma saya lihat di medsos ya ibu ini. Oh ini, begitu. Nah, dengan peran seperti ini luar biasa Pak. Karena selama ini nggak ada yang mewakili Batam ini bisa melihat atau memperhatikan warga yang mendukungnya. Gitu. Baru ibu ini, begitu. Jadi saya tidak berlebihan ya. Tapi saya sangat berterima kasih dan apresiasi sekali kepada ibu yang sangat religius, Ibu Chen Swelan. Oke Pak. Masyarakat kita. Iya baik. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya mau tanya, selain Ibu Chen Swelan sebagai anggota DPR RI Dapil Kepri, apakah ada selain dari Ibu Chen Swelan ini juga sering masuk atau memberikan bantuan ke tempat atau ke Pulau Bulu atau tidak Pak? Ya. Bisa jawab ini. Artinya bantuan-bantuan, ya yang bantuan-bantuan kecil, ya betul. Itu ada. Saya tidak mengkiri itu ya, ada. Tapi tidak seperti ibu ini, itu. Yang dana aspirasi yang disuruhkan begitu besar untuk membangun renovasi warga yang ada. Baru ibu ini, begitu. Nah ibu ini baru, yang mereka yang sudah 2-3 periode, 2 periode mana ada Pak, betul. Jujur saya ngomong, begitu. Jadi kita nih nggak mau lah. Makanya saya bilang masyarakat, kamu pilih orang yang betul-betul memperhatikan kita, jangan dibodohin dengan cara politik, gitu. Cari orang seperti Ibu Chen Swelan ini yang bisa memperhatikan kita di bawah ini. Ya, warga di bawah ini dia berharap yang mereka ini seperti apa? Tali tempat kita bergantung, beringin tempat kita bernaung, itu. Jadi ada yang mau nangis loh. Aduh Pak, terima kasih banyak ya, begitu. Jadi kapan dapat? Ya, kamu berdoalah kepada Tuhan, mudah-mudahan cepat dana turun, kan gitu ya, untuk rezeki. Kan timnya sudah tinjau, foto-foto sebagai data ya, dokumen sudah saya kirim. Ya udah oke, kita melihat itu. Sudah renovasi Pak ya, jadi bukan bedah gitu. Oke, ya. Baik. Kira-kira harapan Bapak nih kepada seluruh anggota ya perwakilan ya dari Kepri yang ada duduk di DPR RI
Selain Ibu Chen Swelan, harapan Bapak kepada mereka itu apa, Pak? Ya, jadi harapan saya melalui studio ini, saya menghimbau lah itu, agar bapak-bapak, ibu-ibu selaku anggota DPR perwakilan Kepri melihat peran ibu ini dan harus ikut, kan gitu Pak, gitu. Jadi jangan kita ya time-nya, waktunya untuk pemilihan turun, gitu ya, tapi tidak memperhatikan hanya janji-janji politik yang tidak terrealisasi. Kita berharap seperti ibu ini contoh yang baik, makanya harus pertahankan ibu ini dan pilih ibu ini, saya bilang gitu. Kamu perhatikan, gitu. Mereka antusias sekali. Jadi jangan kita dibodohi dengan politik-politik, ya, gitu. Yang nyata, tindak nyata, wujud nyata dari peran ibu ini sudah masyarakat, insya Allah masyarakat Kepri akan menerimanya, gitu. Sesuai yang layak menerima, gitu Pak. Berarti harapan Bapak, ya harapan saya ke depan sebagai anggota dewan ya yang ada di DPR RI perwakilan dari Kepri itu, ya sebagai perwakilan harus melihat kepada masyarakat yang ada di Kepri khususnya di Batam ya Pak ya. Ya, benar Pak itu. Oke. Itu. Ya baik, mungkin kita beralih ke Pak Irwansyah lagi nih. Selama ini kan saya baru dengar juga nih nama Ibu Chen Swelan. Chen Swelan. Ya, beliau salah satu tokoh perwakilan dari Kepri yang ada di DPR RI. Yang mana ketika kita buka internet, Ibu Chen Swelan, memang saat ini saya masih penasaran ini Pak. Masih penasaran. Kalau bisa saya pengen jumpa langsung dengan beliau. Namun ya alhamdulillah ada perwakilan dari beliau ya Pak Irwansyah, salah satu penyambung ya program-program yang dikeluarkan Ibu Chen Swelan, begitu ya Pak ya. 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 Kira-kira selain Beda Rumah, Kotaku, kira-kira apalagi program yang sedang atau sudah dilaksanakan oleh Ibu Chen Swelan? Itu tadi program-program yang dilaksanakan. Selain dari Beda Rumah dan Kotaku, itu ada peningkatan program pisau yang tadi peningkatan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Itu sudah berapa wilayah termasuk di Karimun, di Dabok Singkep itu sudah dilaksanakan. Dan yang saya salutkan kepada beliau ini, dia sangat responsif dengan apa yang didapatinya di lapangan. Pada saat-saat pandemi, mereka mengadakan tabung gas ya, tabung oksigen gratis, dan kedua, menyalurkan sembako kepada masyarakat yang belum tercover oleh bantuan-bantuan pemerintah yang disalurkan secara dari kelurahan. Itu beliau beliau. Oke. Masalah pembangunan lain itu tadi yang saya bilang tadi, banyak istilahnya pembangunan di Kepri ini termasuk pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan jalan untuk meningkat ekonomi itu gawainya beliau. Oke, ya betul sekali. Padahal Ibu Chen Swelan ini baru satu periode, Pak ya. Satu periode, tapi sudah berbuat kepada masyarakat. Betul, Pak ya. Iya Pak, luar biasa Pak, luar biasa. Jadi gini, saya lupa ya tadi. Sekarang kan ada bencana, ada musibah yang menimpa Pulau Bulu. Ya betul sekali. Dengan kebakaran rumah yang 19 buah rumah, ya Pak ya, 22 kakak dan 72 jiwa, ya kan. Saya melalui studio ini saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap para donatur yang sudah menyumbang, baik secara uang, baik secara sembako yang sudah dirasakan, sudah dibagi ke masyarakat. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Saya tak dapat menyebut nama-nama mereka ya bantuan ini, tapi saya berterima kasih dan mengucapkan terima kasih banyak terhadap para donatur. Ya, Pak ya. Nah, di sini juga ada program Ibu Chen Swelan yang masuk. Jadi waktu rapat di Pulau Bulu saya paparkan seperti itu. Jadi kita bukan sumbangan uang apa enggak, tapi program. Jadi 20 juta. Jadi 2,5 juta itu masuk ke rekening mereka. Ya Pak ya, itu untuk upah. Dengan 17,5 juta untuk berupa bahan yang akan diajukan ke Pulau Bulu sesuai kebutuhan mereka, dan atapnya, dindingnya, apanya lah, yang jumlah itu, gitu ya. Jadi kalau rumah ini tidak siap, ya kita masuk dalam program ibu ini, Ibu Chen Swelan.
Kalau memang itu sudah siap, berarti saya alihkan ke warga yang lain. Oke. Begitu Pak. Nah, karena ini program, gitu. Jadi kita tidak ada urusan dengan masyarakat, dengan pemerintah ya, gitu. Tapi ini dana aspirasi melalui ibu ini. Saya berterima kasih. Masyarakat merasakan. Itu aja Pak ya. Oke. Kita minta terima kasih banyak Ibu Chen Sulan. Mudah-mudahan Bu ke depannya lebih meningkatkan lagi, tingkatkan lagi. Kita jumpa di tahun 2024. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih Pak Irwansyah, kemudian Pak Rahmat yang telah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan ini adalah sebuah motivasi bagi kita semua, ya khususnya para anggota DPR RI yang perwakilan dari Kepri, ya bisa memberikan yang terbaik khusus di wilayah Kepri dan sekitarnya. Mungkin itu saja akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam hormat kami dari HB Official di Alila Studio Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke Pak, energi.